Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Islam dan Hakikat Pendidikan Islam. Pengertian Islam. Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna yang dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah. Kata Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut. Tunduk dan patuh. Khada'a wa istaslama. Berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, sallama, mengikuti, atba'a. Menunaikan, menyampaikan, adda, masuk ke dalam kedamaian. Istilah-istilah lain yang akar katanya sama, Islam, berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakan, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya. Pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga sering memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducere, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi beberapa tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah manusia, anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam, maka pendidikan Islam pada hakikatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. Dalam kedua sumber tersebut, pendidikan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu at-tarbiyah. Pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah pendidikan yang bersumber pada ajaran-ajaran Islami, yakni Al-Quran dan Hadis, yang terbagi lagi dalam bidang pendidikan muamalah. Sumber dan dasar pendidikan. Dasar yang menjadi acuan pendidikan agama Islam harus melakukan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai dasar dari pendidikan agama Islam, karena dalam Al-Quran meliputi kekuasaan Allah, cerita orang-orang terdahulu, hukum amali yang berkaitan dengan perkataan, pepatah, tingkah laku, apapun yang timbul dari manusia. Sedangkan keistimewaan Al-Quran dalam usaha pendidikan manusia yaitu, yang pertama, menghormati akal manusia, termasuk dalam soal akidah, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, penggunaan cerita-cerita untuk tujuan pendidikan di samping sebagai hiburan. Sumber dasar pendidikan agama Islam yang kedua ialah sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan,
Misalnya sifat baik beliau, silsilah, nasab, nama-nama, dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para ahli sejarah dan cita-cita beliau. Yang ketiga, sumber dasar pendidikan agama Islam adalah kata-kata sahabat Nabi. Sahabat adalah orang yang pernah jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik menuntut fashur rahman, yaitu yang pertama, tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional, tidak terpisah dengan Nabi. Yang kedua, kandungan yang khusus dan aktual. Tradisi sahabat sebagian besar produk sendiri. Yang ketiga, unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad yang disebut mazhab sahabi. Kemudian sumber dasar pendidikan agama Islam yang keempat adalah kemaslahatan sosial, atau yang sering kita sebut dalam bahasa usul fikih maslahah mursalah. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Hasan Langgulung, adalah menjaga tujuan agama pada manusia, yang menjaga agama dirinya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. Kemudian yang kelima, nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Di dalam pendidikan, kebiasaan masyarakat harus diperhitungkan. Kemudian sumber dasar pendidikan agama Islam yang keenam adalah pemikir-pemikir Islam. Pemikir-pemikir Islam sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam. Misalnya dalam bidang falsafah, fikih, tasawuf, dan ilmu lainnya. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tercapai dan berjalan dengan lancar. Fungsi pendidikan Islam menurut kurs di Ahmad yang dikutip Ramayus. Yang pertama adalah alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Tujuan pendidikan Islam. Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari makalah kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.